Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Samsung A12. Bahkan kita juga sudah masalah kameranya dan semua fitur kamera yang ditawarkan di handphone ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Samsung A12 ini, atau kita akan mereview lebih lengkap lagi, mulai dari segi desain, spesifikasi, dan performa pastinya. Dan buat kamu yang berencana ingin membeli atau berniatan meminang si Samsung A12 ini, pastikan kamu tonton terus videonya sampai akhir supaya nggak salah pilih dan salah beli pastinya. Awas, nanti nyesel loh kalau misalnya salah pilih atau salah beli, karena kan kita beli HP buat jangka panjang, pemakaiannya lebih dari setengah tahun. Dan langsung saja kita ke topik utamanya. Yang pertama kita akan bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Dari tampak belakang, desain Samsung A12 ini sangat unik dan fresh ya. Sangat berbeda dari desain Samsung di harga 2 jutaan sebelumnya. Di bagian belakang ada satu buah framing kamera yang bentuknya kotak persegi seperti ini dan menampung 4 lensa sekaligus. Di bagian bawahnya ada satu buah LED flash. Sementara di bagian paling bawah ada satu buah logo Samsung. Dari tatanan kamera yang digunakan, enggak sedikit yang bilang kalau tatanan kamera belakangnya ini mirip dengan brand Realme, seperti Realme C12, Realme C15, Realme Narzo 20, bahkan Redmi 9C. Tatanan kameranya ini mirip banget seperti ini. Silahkan kalian nilai sendirilah pokoknya. Untuk finishing cover belakang, Samsung A12 menggunakan finishing cover belakang yang matte dengan perpaduan dua tekstur yang berbeda. Di bagian atas bergaris-garis halus yang berfungsi supaya nggak licin dipegang saat tidak memakai softcase. Dan di bagian bawah polos tanpa garis-garis. Untuk warna putih yang saya pegang saat ini sangat terasa dan terlihat jelas feel material plastiknya. Tapi kalau untuk warna hitam enggak demikian. Dan warna birunya paling cakep menurut saya. Jadi untuk pilihan varian warna ada 3 ya. Ada warna putih, warna hitam, dan warna biru agak ke ijo-ijoan. Geser ke bagian sebelah kanan, ada sebuah sensor sidik jari yang jadi satu dengan tombol power atau yang biasa disebut dengan set fingerprint. Pengalaman saya menggunakan set fingerprint di Samsung A12 ini cukup lumayan oke, tapi enggak begitu cepat menurut saya. Dan ada satu buah tombol volume, dan di bagian sebelah kiri ada slot SIM tray yang mampu menampung triple slot sekaligus. Di bagian bawahnya ada jack audio 3,5 mm. Mikrofon, port charger yang sudah Type-C dan juga sudah fast charging 15 watt, dan lubang speaker. Bagian desain sudah, selanjutnya kita akan bahas masalah layarnya atau bagian tampilan depannya. Untuk masalah display, di sini Samsung A12 memiliki layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi SD+ 720x1600 pixel dan masih menggunakan layar PLS IPS LCD. Bukan jenis layar andalan Samsung memang, tapi percayalah kalau layarnya ini juga masih cukup oke kok dan nyaman buat nonton film, main game, atau sekedar scroll sosmed sekalipun. Warna yang dihasilkan juga jernih dan jelas, ciri khas Samsung lah pokoknya. Yang sangat disayangkan dari bagian layarnya ini adalah desain layar yang kembali ke water drop screen. Saya juga agak heran sih pada awalnya kenapa Samsung A12 ini menggunakan tatanan water drop screen seperti ini. Padahal seri pendahulunya yaitu Samsung A11 sudah menggunakan layar punch-hole. Tapi masalah punch-hole atau water drop screen ini baliknya ke selera masing-masing ya. Karena nggak semua orang mempermasalahkan. Cuman kalau menurut saya pribadi ya agak sangat disayangkan aja gitu. Kenapa malah downgrade dari seri sebelumnya. Layar sebesar 6,5 inch dan memiliki ketebalan 8,9 mm dengan berat kurang lebih sekitar 205 gram. Samsung A12 ini juga masih oke kok dipegang menggunakan satu tangan. Dan kalau kalian perhatikan, untuk bagian bezel layar ini lumayan tebal ya, sehingga menambah dimensi panjang dan lebarnya. Dan sekarang kita akan membahas masalah poin dimana yang sangat ditunggu-tunggu buat para gamer pastinya. Di sini kita akan membahas tentang spesifikasi dan performa dari Samsung A12 ini. Samsung A12 ini sudah dibekali dengan RAM sebesar 6GB dengan internal storage-nya 128GB. Ada juga yang varian RAM 4GB dengan internal memorinya 128GB.
Jadi ada dua macam nih, kalian bisa pilih mau yang RAM 4GB memori 128 dijual dengan harga 2499 atau yang RAM 6GB dengan Intel memori 128 yang dijual dengan harga 2799. Harga cuma 2 jutaan dan sudah dibekali dengan memori sebesar 128GB. Ini sih yakin menang banyak untuk masalah penyimpanannya. Dan nggak cukup di sini aja. Kalau misalnya memori 128 dirasa masih kurang cukup, di sini kita juga bisa pakai micro USB tambahan hingga 1 TB. Pokoknya kalau masalah penyimpanan nggak usah diragukan lagi kali ya. Sudah pasti lebih dari cukup. Nah, bagaimana dengan chipset atau prosesornya? Apakah bakal menang banyak juga atau malah sebaliknya? Untuk masalah chipset atau prosesor, di sini kita harus puas dengan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer yang menghasilkan skor Antutu di angka 80 ribuan. Yap, cuman 80 ribuan dan nggak sampai 100 ribu. Enggak dengan chipset yang wah memang, tapi percayalah, handphone ini juga masih bisa kok buat main game walaupun tanda kutip enggak dengan performa yang powerful. Dan satu lagi, kalau misalnya kita cek di aplikasi sensor box, sensor yang tersedia di Samsung A12 ini sangat sedikit alias banyak banget yang absen. Ya buat sekedar main game iseng-iseng mah sudah oke, tapi saya yakin buat kalian tim Mendang Mending pasti bakal mengabaikan Samsung A12 ini dan memilih merek lain yang chipsetnya lebih powerful. Tapi kalau buat kamu yang cuman butuh memori super lega buat nyimpan foto kenangan bareng mantan, mungkin simpan foto barang dagangan, file kerjaan atau tugas, saya yakin Samsung A12 ini bisa diandalkan. Untuk masalah daya tahan atau baterai, di sini Samsung A12 sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dan juga sudah didukung dengan fast charging 15 watt. Jadi untuk pengecasannya dari 0 sampai 100 masih membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lebih untuk pengecasannya. Untuk tampilan interface-nya, dia sudah menggunakan Android 10 dengan basis One UI 2.5. Pengalaman saya bermain game di handphone ini untuk bermain Mobile Legends di sini sudah cukup oke sebenarnya. Di sini kita bisa setting grafik hingga high. Buat saya yang orangnya nggak doyan gaming, menurut saya sih oke-oke aja. Tapi kalau buat kamu yang doyan gaming, ya saya saranin cari spek yang lebih gahar aja. Sedangkan untuk bermain PUBG Mobile, kita harus puas dengan settingan grafik medium ya, nggak lebih dan nggak kurang. Yang menjadi catatan di sini, Samsung A12 ini belum dilengkapi dengan sensor giroskop. Jadi ya gitu deh, kalian bisa nilai sendiri lah pokoknya. Harga di atas 2 jutaan gamingnya seperti ini saya sih enggak heran, karena memang handphone ini tuh diciptakan bukan buat kamu yang doyan gaming banget, tapi lebih ke pemakaian yang biasa-biasa aja dan lebih menawarkan memori internal yang besar di harga segitu. Ini kalau persepsi saya loh ya, nggak tahu kalau persepsi kalian bagaimana. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang Samsung A12 ini. Bagian desain belakangnya sudah, bagian depannya pun juga sudah, bahkan spesifikasi dan performanya pun juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir kita akan bahas masalah kamera dari Samsung A12 ini. Untuk masalah kamera, Samsung A12 sudah dibekali dengan kuat kamera untuk bagian belakangnya, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Untuk masalah sensor kameranya ini tergolong komplit menurut saya. Cuman yang sedikit menjadi catatan dari saya untuk masalah kameranya ini adalah yang pertama, di sini enggak ada pilihan lensa 48 megapikselnya. Jadi gini, walaupun kameranya ini 48 megapiksel, itu kan tetap lensa utamanya cuma 12 megapiksel, alias berlaku kelipatan kuat piksel. Jadi lensa utama 12 megapiksel dikali 4 sama dengan 48 megapiksel. Dan biasanya di tipe dan merek lain itu ada pilihannya. Kita mau pakai foto biasa lensa 12 megapiksel atau foto dengan resolusi tinggi 48 megapiksel. Tapi kalau di Samsung A12 ini enggak ada pilihannya. Jadi agak heran aja saya. Sedangkan untuk catatan yang kedua, belum ada mode malamnya. Jadi untuk foto di malam hari kita nggak bisa menggunakan fitur mode malam di Samsung A12 ini. Bukan enggak bisa sih ya, emang enggak ada. Jadi nggak bakal bisa. Dan untuk catatan yang ketiga, tidak ada fitur slow motion. Slow motion ini juga relatif sih ya sebenarnya, karena kan nggak semua orang menggunakan slow motion ini.
Tapi enggak sedikit anak ABG yang komen di setiap video saya dan nanya kayak gini nih, "Bang, ada slow motion nih apa enggak bang? Aduh sayang banget ya, harga 2 jutaan nggak ada slow mo-nya," dan lain-lain lah. Pokoknya itu sih keluhan para ABG yang menunjukkan eksistensinya mereka. Itu poin-poin yang mencolok ya menurut saya untuk masalah kameranya. Dan untuk masalah Ace atau Ultra Stable Video di Samsung A12 ini juga belum ada. Tapi kalau menurut saya Ace atau Ultra Stable Video sih relatif sih ya, karena emang masih jarang juga handphone 2 jutaan yang sudah menggunakan Ace atau Ultra Stable Video. Ada sih tapi emang enggak banyak. Dan untuk hasil foto dan videonya itu kurang lebih akan seperti ini. Itu tadi review lengkap Samsung A12 versi sesuai harga. Silahkan kalian nilai sendiri oke atau enggak, worth it atau enggak di harga 2,5 jutaan. Dan menurut saya handphone ini emang cocoknya buat pemakaian yang biasa-biasa aja, pemakaian yang enggak begitu berat-berat. Karena kalau misalnya buat gaming ya agak kurang cocok pasti. Dan secara garis besar handphone ini emang unggulnya dari segi memori toh ya, ini menurut saya. Yang dijual lebih ke memori internalnya yang super besar dengan harga 2,5an sudah memiliki memori internal sebesar 128 GB. Pokoknya silahkan kalian nilai sendiri bagaimana pendapat kalian tentang Samsung A12 ini. Dan silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar Samsung A12 ini silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen videonya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.